Sekarang kita lihat ke contoh soal yang pertama. Tentukan anti turunan fx berikut. Yang bagian A-nya nanti fx sama dengan 12x. Yang bagian B-nya fx sama dengan 2x pangkat minus 2/3. Kemudian contoh yang kedua, tentukan hasil pengintegralan berikut. Yang A-nya integral x pangkat 8 dx. B-nya integral dari x kuadrat per x akar x dx. Yang C-nya integral dari 4 per x pangkat 3 dx. Yang bagian D-nya nanti integral dari 4x kurang 5 dikuadratkan dx. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian untuk kedua contoh soal ini ya. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Yang pertama bagian A. Jadi yang ditanyakan tadi kan anti turunan. Tadi sudah ada dijelaskan sebelumnya ya. Kalau tadi fx kita itu adalah 12x. Berarti anti turunnya tadi kita buat jadi huruf besar tadi ya. Fx itu sama dengan 12 per, ini kan ada pangkat 1 dia ya. Berarti 1 ditambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 baru ditambah c. Sehingga diperoleh 12 per 2. Itu sama dengan 6 ya. 6x pangkat 2 ditambah c. Inilah dia anti turunannya. Kemudian yang bagian B-nya, kalau fx kita itu sama dengan 2x pangkat minus 2/3, berarti anti turunannya fx itu sama dengan 2 per pangkatnya ditambah 1 min 2/3 tambah 1 x pangkat min 2/3 ditambah 1 kemudian ditambah c. Berarti ini menjadi 2 per min 2/3 ditambah 1. 1 ini kan 3/3 ya. Min 2/3 ditambah 3/3 berarti 1/3 ya. 1/3 x ini juga sama berarti pangkat 1/3 kemudian ditambah c. Ini hasilnya menjadi 2 dibagi 1/3 sama artinya dengan 2 dikali 3/1. Berarti 6 ya. 6x pangkat 1/3 ditambah c. Atau kalau kita nyatakan x pangkat 1/3 ini dalam akar, ini menjadi 6 kali akar pangkat 3 dari x kemudian ditambah c. Inilah dia anti turunan untuk fx sama dengan 2x pangkat minus 2/3. Sekarang kita lihat yang contoh kedua. Untuk yang kedua, itu tadi tentukan hasil pengintegralan berikut. Jadi yang bagian A, integral dari x pangkat 8 dx. Ini sama nilainya dengan, langsung saya tadi seperti yang tadi juga ya, berarti 1 per pangkatnya ditambah 1. 8 ditambah 1 kali x pangkat 8 ditambah 1 kemudian ditambah c. Berarti hasilnya 1/9 x pangkat 9 ditambah c. Ini dia ya. Kemudian yang bagian B, integral dari x kuadrat dibagi dengan x akar x dx. Ini sama dengan, kita sederhanakan dulu, integral dari x kuadrat dibagi x akar x ini kan sama artinya x pangkat 1 dikali dengan x pangkat setengah. Berarti x pangkat 1 ditambah setengah dx. Ini sama juga nilainya dengan integral dari x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 1 ditambah setengah, itu menjadi 3/2 ya. 3/2 dx. Ingat sifat-sifat. X pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 3/2, pangkatnya kita kurangkan. Berarti diperoleh x pangkat 2 dikurang 3/2. Ini menjadi setengah ya, x pangkat setengah dx. Lalu ini yang kita integralkan, berarti hasilnya 1/setengah ditambah 1 x pangkat setengah ditambah 1 kemudian ditambah c. Sama dengan 1/setengah ditambah 1 3/2 kali x pangkat 3/2 ditambah c. Berarti hasilnya 2/3. Ubah yang x pangkat 3/2 di dalam akar, berarti x akar x ditambah c. Inilah dia hasil integral yang bagian B. Sekarang kita lihat yang bagian C-nya. Yang C-nya tadi integral dari 4 per x pangkat 3 dx. Nah, sama seperti yang tadi, berarti integral x pangkat 3-nya kita ubah dulu menjadi pangkat negatif. Berarti 4 kali x pangkat minus 3 dx. Lalu kita kerjakan seperti yang tadi, 4 per pangkat ditambah 1 min 3 ditambah 1 x pangkat min 3 ditambah 1 lalu ditambah c. Berarti min 3 tambah 1 kan min 2.
4 dibagi min 2 itu dapatnya negatif 2, X pangkat negatif 2 ditambah C. Kemudian yang pangkat negatif kita kembalikan menjadi pangkat positif, berarti diperoleh min 2 per X pangkat 2 ditambah C. Jadi jawabannya adalah min 2 per X pangkat 2 ditambah C. Kemudian yang terakhir yang bagian D, kita lihat integral dari 4x dikurang 5 dipangkatkan dengan 2 dx. Nah, langkah pertama yang pangkat 2 dulu kita sederhanakan, ini menjadi integral, kita kuadratkan. 4x kuadrat itu jadi 16x pangkat 2 kurang 2 kali mereka, 2 kali 4 dikali 5, berarti 40 ya, kurang 40x ditambah 25 dx. Nah, baru kita integralkan. Nah, ini menjadi 16 per 2 tambah 1, 3 ya langsung ya. X pangkat 2 tambah 1, 3 kurang 40 per 1 ditambah 1, 2 ya. X pangkat 1 tambah 1, 2 ditambah 25 X baru ditambah C. Ini hasilnya 16 per 3 X pangkat 3 kurang 40 dibagi 2 kurang 20 X pangkat 2 ditambah 25 X ditambah C. Ini sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi untuk penyelesaian contoh 1 dan contoh 2 sampai bagian D seperti yang sudah kita lihat sama-sama.